udah masuk security engineer dan sampai sekarang itu masih terus di sana Terus lanjut. full time Yes, full time. di kantor. Tidak. Maksudnya mungkin berangkatnya sama ya. Tapi masalahnya adalah SMP loh. Biasanya mahasiswa itu akan terpanggil gitu ya, jiwa patriotnya itu ketika ada kompetisi-kompetisi. Yes, benar. Ya, kayak misalkan yang terakhir itu apa yang di Bali tuh? ID Second. Ya, itu. Kemudian ada CND, ada juga ada yang dari TNI itu KKS ya. Ya, Nah, KKS. itu. Dulu zaman kuliah seneng nggak ikut-ikut kompetisi kayak gitu? Justru senang. Hackathon juga. Hackathon waktu itu di salah satu bank, ya terus abis itu ke Capture the Flag juga. Alasan saya kenapa mundur kuliah karena ikut lomba terus. Dan apa ya, privilege-nya ada di mahasiswa itu adalah dari kan kalau lomba-lomba CTF atau hackathon itu kan ada yang namanya kategori kan. Kategori, betul. Ya, kategori mahasiswa atau umum gitu ya. Yeah. Cuma kalau biasanya kalau kategori mahasiswa itu adalah dia itu agak renggang dibandingkan yang umum. Iya. Sih. Jadi kenapa saya kuliah molor pada saat itu adalah itu ikut lomba. Change-nya besar gitu ya, karena rule-nya juga nggak terlalu strict mungkin buat yang umum gitu ya. Iya, benar. Lomba-lomba kayak gitu kan. Terus yang umum juga mungkin itu saingannya ya. Saingannya memang luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi kalau udah dapat hadiah puluhan juta kayak gitu, dewa-dewa pada turun semua itu. Turun gunung semua ya. Turun gunung semua. Iya. Kita apalah kita gitu. Iya, tapi memanfaatkan kategori masuk dan kebetulan memang masih statusnya mahasiswa. Gila. Jadi iya ya, berarti Mas Faza mah sudah apa ya, kalau saya bilang sih udah bukan pengalaman lagi sih, kayaknya udah biasa nyari income. Yes. Ya, dari SMP, kemudian dari sampai kuliah juga sudah mulai ikut ke industri corporate semester 6, sudah join. Pas join itu udah full time? Udah full time juga pas joinnya? Udah karyawan tetap malah. Oh iya? Iya, itu posisinya juga belum ada ijazah tuh pas itu. Rare loh. Rare banget loh. Biasanya kan kebanyakan kalau saya lihat lowongan pekerjaan tentang security itu at least minimal ada pengalaman. Yes. Pengalaman gitu ya. 1 tahun, 2 tahun di bidang apa, misalkan di bidang red team atau blue team segala macam. Nah, pengalaman yang Mas Faza tawarkan, ini aja buat teman-teman yang nonton ini, mungkin bisa jadi tips ya. Kira-kira pengalaman apa Mas yang Mas Faza tawarin gitu loh ke perusahaan itu misalkan? Oke. Pengalaman yang saya tawarkan ke perusahaan itu adalah pertama dari pengamanannya. Keamanannya. Kedua itu adalah mengenai penilaian resiko yang ada di sana, entah itu bisnisnya, entah itu flow diagram perusahaannya juga gitu. Sampai pada akhirnya ketika semua udah aku ketahui, disitulah bisa aku tawarkan yang sekiranya bisa aku tawarin ke mereka. Oke. Dan akhirnya mereka approve ya? Iya bro. Oke. Sampai sekarang pantas saya ngundang Mas Faza hari kita Jumat ya? Iya, agak berat ya. Aduh, berat tuh. Dikirain nggak bisa di kantor atau gimana? Ternyata WF atau gitu kita bisa ketemu tiap hari nanti. Iya, boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu, ya ini aja ya, pengen kepo aja sih sebenarnya, event Mas Faza berkunjung ke Bandung itu apakah untuk memeriahkan tahun baru? Tahun baruan di sini, ya. Atau dalam rangka apa sih? Oke. Pertama ke Bandung adalah karena saya bekerja sebagai lead engineer di
payment itu emang agak burn out satu. Kedua adalah pengen aja sih ngambil holiday. Dan ketiga sebenarnya ada suatu pekerjaan yang harus saya kerjain di sini. Di tempat yang di Bandung ini gitu ya. Yes. Oke. Sekalian kerja, sekalian liburan. Ya, sebenarnya cuti berkedok. Cuti berkedok. Sebenarnya kerja juga. Aduh. Itu. Berapa? 3 hari ya berarti ya? Yes, 3 hari. Oke, makanya langsung tahu pengen ke Bandung, langsung diculik ya. Sini. Diculik langsung. Makanya pokoknya teman-teman kalau ada kabar ke Bandung, Mas Dot ke Bandung ya udah ayo silakan. Tapi jangan lupa mampir ke sini. Kemarin Mas Dendi kan? Iya. Mas Dendi. Tugas ya. Langsung Mas Dendi ayo. Langsung ini ngobrol podcast. Aduh. Sama Mas Dendi udah kenal lama ya. Kita Mas Dendi itu aku kenal dari 2019 2020. Itu Pasca pandemi berarti atau iya pas pandemi. Pas pandemi. Pas awal pandemi ya berarti ya. Kita sama-sama di satu komunitas yang bareng, kita sharing bareng di sana sampai pada akhirnya dijadikan grup manager pada saat itu buat buat nyeleksi juga para member. Kan kita kan kalau misalkan bikin grup itu kan nggak semerta-merta kayak open gitu ya. Kita seleksi dulu nih, yang mana benar-benar mau belajar, yang mana enggak. Gitu. Ada seleksinya juga dulu. Yes. Kalau dulu tuh di komunitas saya ya, di Haksor itu kita seleksinya itu kita punya sebuah lab, bisa nggak nyesain gitu. Nah, flagnya adalah link group buat join sana. Yes. I see. Jadi kita nggak usah share lagi ke dia. Jadi flagnya adalah link group tersebut. Jadi nanti tinggal mereka klik aja. Keren juga tuh. Jadi nggak usah cepet-cepet ngajak atau share kemanapun ya. Ya kalau mau join ya udah ikut aja nih gitu kan. Tinggal cari kayak flagnya dapat ya udah tinggal join aja. Itu ide juga tuh buat nyeleksi ini. Biar nggak sembarangan ya, karena kan gini, kebanyakan komunitas itu juga yang join itu karena publik ya. Ya semua yang nggak punya basic ataupun yang hanya sekedar pengen join dan bahkan dalam tanda kutip saya nyebutnya sih spy gitu ya. Entah dari mana lah gitu kan, nggak usah disebutin lah. Itu kadang-kadang ya join aja gitu loh, sehingga kebanyakan pasif komunitasnya gitu. Karena mereka hanya sekedar observer atau hanya sekedar ya udahlah memantau apa segala macam, bukan proaktif di sana gitu loh. Itu idenya boleh juga tuh dipakai. Tapi di satu sisi walaupun misalkan ya contoh ada sebuah human atau manusia gitu ya yang dimana memang benar-benar untuk pengen banget belajar di cybersecurity tapi nggak tahu nih. Biasanya tuh kita di punya grup khusus yang dimana buat orang-orang basicnya ya. Berarti ada sub grup lainnya lagi gitu ya di itunya ya. Oke, keren. Tapi kan bisa ke Cyber Academy juga. Tuh wajib ya teman-teman ya. Tuh wajib. Kita mah free aja belajar di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan Mas kita pengen sharing nih ke teman-teman yang nonton yang sekarang mungkin statusnya masih mahasiswa, punya ini nggak tips atau trik lah ya supaya ya mereka pede gitu loh dengan belajar security. Karena sebagian lah ya, saya nggak bilang semuanya ya, sebagian orang yang nanya ke saya itu belajar security itu worth it ya sih sebenarnya? Oke, kalau dari saya worth it-nya adalah ketika sebuah pengembangan ya, development ataupun software kalau tidak diamankan dengan baik, itu akan sia-sia. Karena apa? Ibaratkan nasi tanpa kerupuk gitu. Waduh, nggak bisa dilepasin tuh. Yes, itu sih sebenarnya. Ditambah kalau memang benar-benar ada niatan untuk belajar cybersecurity, kalau dari saya, pendapat saya itu adalah belajar dari programming dulu.
Oke, oke. Belajar dari programming dulu, sekiranya basic pun nggak apa-apa. Asalkan dia tahu tentang function, tentang sebuah array dan lain-lain, Oke. sampai library juga. Ketika dia udah benar-benar paham nih sama si programming ini, oke, nanti ketika diterjunkan ke cybersecurity dia bakal paham alurnya kemana, dia harus ngapain. Itu. Iya, iya. Apalagi kan kalau masuk ke security bidang red team kayak tadi ya, Ya, kita ngetes, menguji sebuah aplikasi misalkan, ya, mau nggak mau ya, suka nggak suka, kita harus paham yes. alur programnya gimana, logiknya gimana, Iya. struktur dari aplikasinya gimana, Iya. gitu kan? Ya, karena banyak sekali kayak script kiddies gitu ya. Script kiddies kalau ditanya tentang patching gitu, patching bugnya kayak gimana, dia nggak bakal paham. Karena yang dia tahu adalah alur proses. Ketika udah tahu alur prosesnya seperti apa, dan dia sudah mengerti bagaimana cara menyerang, ya udah dia bakal terus-terusan seperti itu dengan flow yang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia udah tahu tentang programmingnya, tentang flow-nya, tentang source code review-nya, ketika ditanya seperti analisa code-nya itu seperti apa, dia bakal paham tuh untuk ngelakuin remediasi, mitigasi, dan rekomendasi. Ya. Jadi nggak hanya cuma bisa nyerang doang gitu ya. Iya. Justru kan yang di red team itu justru yang dicari endingnya itu adalah ya remediasinya itu. Iya, benar. Ya kan? Nah, kalau di sini ya Pak ya, di payment gateway itu adalah kita dikasih sebuah source code. Oke. Kita disuruh analisa nih. Misalkan kayak source code PHP lah misalnya. Minta tolong dong di analisa source code ini vulnerable atau enggak. Kalau memang vulnerable, itu gimana cara patchingnya? Itu yang jadi concern utama ketika nanti udah bekerja ya. Tapi kan kayak para bug hunter gitu kan, kalau misalkan yang ditanya seperti itu kan ada kala ada yang bisa ada yang enggak. Iya, betul. Jadi banyak orang yang kaget lah mengenai hal ini. Betul. Jadi ya tipsnya ya harus bisa mendalami dulu programming ya. Iya. Programming mau nggak mau. Tinggal masalahnya mau mobile, mau web, mau desktop itu kan terserah masing-masing kan. Yes, benar. Kan nanti kan ada pentest buat mobile, Ya. pentest buat web, pentest buat desktop dan seterusnya. Kalau Mas Faza spesialisnya itu di pentest apa? Aplikasi berbasis apa? Kalau saya lebih ke arah website dan Android. Website dan Android ya. Iya. Android pentest. Karena kan kalau website itu kan dia setiap bulan itu kan dia bakal pasti mengembangkan sesuatu version baru kan. Entah itu dari library, frameworknya, entah itu dari source code-nya juga. Maka dari situ jangan berhenti belajar sih untuk nyari tahu sesuatu hal yang sekiranya bisa kita pelajari. Oke. Termasuk juga mungkin join ke komunitas-komunitas gitu ya. Join ke komunitas. Grup-grup ini. Itu ya. Jadi teman-teman tetap dari beberapa narasumber juga mereka pasti akan tergabung di komunitas-komunitas tertentu. Yes. Gitu loh. Kayak Mas Dendi, kemudian juga kemarin itu juga ada beberapa narasumber mereka join di komunitas programming apa misalkan. Di security apa dan seterusnya, karena memang di situ salah satu sumber ilmu yang nggak pernah nggak pernah mati. Artinya mati itu ada baru, ada kerentanan baru, ada sesuatu, biasanya mereka akan share di sana kan. Betul. Oke. Kemudian nih kita coba bahas tentang komunitas. Kita kan tadi ngobrolin suka duka lah ya, suka duka Mas Faza sebagai mahasiswa. Kemudian udah terjun di dunia kerja juga sekarang, udah lulus, udah terjun di dunia kerja. Nah, sekarang kita lepas dulu dari sana, pengen bahas ini nih, komunitas. Gitu. Nah, kan tadi kita udah singgung ya, kita kenalan mungkin di 2020 lah kayak saya masih ingat pas pandemi saya ingat. Tiba-tiba Mas Faza ngejawab ya. Iya. Wah, WA paling ini ya. Buat join ini komunitas. Buat join komunitas apa sih? Pas join, ngeliat listnya, astagfirullah. Banyak sekali. Pak almarhum Pak Iwan. Iya. Pak Iwan Sumantri. Iya. Pak Faisal. Iya.
Loh, kok saya nggak salah tempat nih gitu. Kok bisa, Mas? Iya. Maksudnya komunitas itu ngundang, ya dalam tanda kutip mereka itu kan sudah pakar ya. Iya. Pakar memang di bidang security-nya gitu loh. Ya. Kok bisa gitu loh. Oke. Sebelum kenal mereka sebenarnya gini sih. Di grup itu sebenarnya memang buat dikhususkan untuk menyimpan suatu data aja sebenarnya. Nah, pada akhirnya ketika saya agak jenuh di cyber security yang dimana bersifatnya kayak lebih ke arah haramnya itu, saya butuh untuk dedikasi untuk halalnya. Oke. Dedikasi untuk halalnya, saya sharing ke knowledge sama mereka, seperti kayak almarhum Pak Iwan Sumantri. Terus sorry, kenalnya kalau boleh tahu kenal dari mana Pak sama Pak Iwan? aku kenal dari Ponpes, Pondok Pesantren Oh, Siber Bandung. Ponpes Bandung ya. Iya. Oke. Kita sharing ke knowledge sama almarhum Pak Iwan Sumantri sampai pada akhirnya dikenalin juga sama tim-tim ID Sirti. Ya di situ banyak perihal yang aku nggak mengetahui tentang keamanan dan perlindungan data pribadi, terus seperti hukumnya seperti apa dan bagaimana. Di satu sisi ya udah, ini mungkin jalanku buat lurus ke depan. Yang sebelumnya udah iya menjauh gitu ya. Itu masih mahasiswa juga berarti saat sih? Masih ya. Iya. Oke. Nah, kemudian udah kenal dengan beliau, terus akhirnya awalnya grup ini yang dipakai buat sharing, menampung data ya. Menampung data. Akhirnya sharing ke para praktisi. Buat sharing para praktisi security. Oke. Dan sekarang itu kalau saya cek itu sudah 202 member loh. Yes. Itu memang awalnya dari sebuah tim yang berbeda-beda gitu ya. Gimana caranya kita bisa menyatukan semua tim jadi satu pendapat gitu. Gak satu pendapat ya, setiap orang kan pendapatnya masing-masing ya. Nah, intinya gimana caranya tim yang berbeda-beda ini bisa dijadikan satu pertama. Kedua adalah kalau tidak diimbangi, mungkin kayak praktisi itu bakal kurang nyemblang lah ini. Ya udah, aku memikirkan ya udah Pak almarhum Iwan Sumantri itu pertama, sampai pada akhirnya Pak Semi, Pak Faisal dan tim ID Sirti. Ya. Termasuk yang dulu itu yang kasus pernah heboh itu kan yang Bjorka itu. Yes. Itu kan di grup juga rame kan? Iya. Kita diskusi, kita ngobrol gitu kan? Iya. Salah gitu kan. Itu sih asiknya punya komunitas itu. Ya kita bisa sharing, bisa ngobrol. Iya. Ya tapi kadang-kadang mungkin bagi beberapa orang canggung mungkin ya. Wah ini mah udah sepuh gitu. Sepuh di bidang security-nya gitu kan. Udah pengalamannya udah wah gila-gilaan gitu kan. Pengen ngobrol tuh rasanya canggung, malu gitu kan. Mulainya dari mana gitu. Gitu. Sekalinya nanya tiba-tiba ada yang beda aduh gitu. Tapi itu ketika mulai diskusi itu sebenarnya seru sih, karena mereka kan ya masing-masing punya sudut pandang masing-masing ya. Yes. Dari praktisi, dari sisi perusahaan, enterprise, dari sisi pemerintah gitu kan. Itu punya sudut pandang masing-masing. Itu yang serunya sih. Gila. Ada rencana lain nggak nih pengembangan dari komunitas ini berarti? Berarti yang idenya itu dari Mas Faza atau dari almarhum? Dari aku. Dari Mas Faza berarti idenya itu. Dari aku ketemu almarhum, jadilah. Dijadiin itu ya komunitas itu. Ya. Tinggal kita ngadain event nih. Waduh. Oke. Iya, boleh lihat tadi tuh, Pak. Kapan lagi gitu ya? Iya. Kecil-kecilan aja buat di Bandung misalkan. Ya. Keren. Oke. Kalau boleh tahu, selain di Coklat Head, pernah tergabung di komunitas mana aja, Mas? Oke. Saya memutuskan untuk bergabung, emang tadinya awalnya individu. Hackingnya individu. Buat diri saya sendiri. Oke. Kalau memang saya butuh sesuatu ilmu, biasanya saya sharing, cek di internet ataupun di YouTube. Oke. Karena waktu itu memang belum ada course Cyber Academy. Nah, pada saat itu saya masih individu sendiri, belajar sendiri dan lain-lain, sampai pada akhirnya ada titik jenuh, kenapa nggak join komunitas? Di join komunitas pertama kali itu saya di Indoxplay di 2018. 2017 2018 ya. Iya.
Di Indosploit itu kita sharing ke knowledge dan lain-lain, dan di satu sisi juga isinya sepuh semua, sepuh. Ya, kita sharing entah itu mengenai patching bug awalnya, Iya. sampai pada akhirnya gimana caranya mengeksploitasi bug tersebut. Setelah itu di Indosploit 2018 sampai dengan 2019, di 2019 itu saya join di Anon Cyber Team. Dulunya itu Anonymous Cyber Team. Anonymous. Oh, oke. Sekarang Ya. ganti jadi Anon. Ya, no. Diperpendek. Nah, di 2019 itu saya join di Anon Cyber Team. Saya kayak sharing aja sih sebenarnya, sharing mengenai bugs ini seperti apa, ada bugs lain nggak selain ini, ada bugs yang bisa dieksploitasi nggak lebih dari itu. Iya. Ya, sampai pada akhirnya di pertengahan 2019 itu saya juga ikut bergabung ya, komunitas saya sendiri juga sebenarnya. Itu adalah Hacksaw Security. Oh, oke. Hacksaw Security. Saya jadi wakil ketua di situ untuk mengurusi, untuk ya sebagai event juga sih. Kalau ada event-event juga saya juga mengurus di Hacksaw Security. Ya, di Hacksaw Security di 2019 sampai dengan 2021. Di satu sisi juga saya bergabung dengan grupnya Mas Dendi ya, orang Siber. Orang Siber ya. Iya. Di orang Siber itu juga sebagai grup manager di situ. Ya, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk berjalan lagi masing-masing itu di tahun 2022-2023 sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke. Belum ada rencana lagi. Untuk saat ini sih lebih banyak rencana pekerjaan. Kan udah lulus kuliah, kan udah free nih gitu kan, bebas lah pokoknya pengen ngapain gitu ya. Berarti pengen coba jalan dulu gitu ya. Iya, coba jalan masing-masing dulu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan lah yang coklat head ini tinggal kita diskusin, mungkin ada masukan dari tadi ya, para praktisi, para ya kayak Pak Faisal gitu kan, mungkin udah terbiasa ya dengan event-event security gitu kan, ngobrol kira-kira kita ngadain event segala macam, kayaknya seru sih sebenarnya ngobrol kayak gitu. Karena waktu itu almarhum pernah bilang saya, Mas kita bikin event yuk gitu. Sampai pada akhirnya ketika aku mau ada niatan untuk bikin event benar, almarhum ambil OH. Jadi belum kesampaian berarti ya? Iya, belum kesampaian. Ya. Oke. Dan almarhum tuh pernah sebelum sakit, dia tuh pernah ikut webinar saya sebagai penonton. Ya, pada saat itu dia kayak sering nanya-nanya juga di webinar saya. Ya, agak cukup terpukul aja sih. Iya sih. Dapat berita itu ya. Iya. Oke. Ya, ya mungkin dari saat perjalanan dari Mas Faza, mungkin hampir semua orang itu ya pasti punya naik turunnya ya. Yes. Mungkin diawali tadi Mas Faza memulai dengan serong kiri dulu, belok ke kanan. serong baru sekarang kanan, sekarang sudah mulai mau lurus gitu ya. Ya semua pun ya, saya pun juga sama, memulainya juga dari hal-hal yang negatif dan akhirnya ya tergugah lah gitu ya, artinya karena memang ada apa ya istilahnya itu ya, ngelihat panduan kita lah ya. Kalau saya sih dulu itu di kuliah almarhum sempat ngajar, nah inspirasinya juga dari beliau, ternyata seru nih gitu ya, tapi masih belok-belok juga tuh. Tetap kan darah anak muda gitu kan. Iya. Masih mendidih gitu kan untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, sampai akhirnya melihat beliau ikut seminar di sana ngebahas tentang security, ikut nih tentang protectionnya gitu. Wah, ternyata jangan-jangan saya salah langkah gitu ya. Iya benar, saya juga mikir gitu kan, kayak pikiran saya tuh security tuh kayak udah teknikal aja gitu, teknikal ini gimana cara kita mendapatkan sebuah data gitu. Ternyata ada di belakang itu juga ada, entah itu dari hukum, entah itu dari perlindungan dokumentasinya juga. Iya. Dan
ya seperti yang Pak Iwan Pak almarhum itu bilang bahwasannya security itu luas, gak hanya cakupannya kayak di red team doang. Ya, betul. Oke, Mas Faza, ngobrolannya seru Agak berat ya. Berat sih. Agak berat banget. Di ujung-ujungnya makanya di awal ringan, Ya. di sininya ternyata wah gitu. Nah, terakhir mimpi Mas. Mimpi Mas Faza kan udah lulus, udah mulai apa namanya istilahnya karir ya. Ya. Mulai fokus ngembangin karirnya. Nah, mimpinya next ke depan buat security di Indonesia itu seperti apa? Oke, nextnya untuk mimpi aku ya di security di Indonesia itu banyak sih sebenarnya. Entah itu dari diperkuat terkait perlindungan datanya juga. Walaupun sekarang udah ada PDP. Ya. PDP itu juga sebenarnya belum kuat itu menurut saya. Karena apa? Karena banyak rancangan-rancangan yang sekiranya masih ambigu. Nah, di satu sisi mimpi saya itu adalah mengembangkan human resource yang ada di Indonesia itu agar jauh lebih baik. Entah itu dari cyber security-nya, entah itu dari development-nya gitu. Karena banyak sekali orang yang masih salah kaprah terhadap cyber security. Maksudnya mana? Salah kaprah itu dalam arti cyber security pasti hacking nih. Sering dengar. Cyber security pasti hacking. Cyber security juga biasanya paling satpam gitu. Ya banyak salah kaprah di situ. Hacking nih udah hacker pasti. Tapi di satu sisi kan cyber security kan luas tadi yang aku bilang. Betul. Itu yang menjadi konsep utama buat mengembangkan human resource. Human resource-nya ya. Berarti nggak hanya dari satu pihak ya. Iya. Dari sisi security, development, mungkin dari sisi manajemen dan seterusnya. Karena di satu sisi juga banyak sekali kayak aplikasi Indonesia itu yang masih belum secure terhadap security. Apalagi yang terutama pada startup ya. Startup itu kan lebih mengembangkan gimana caranya bisnis mereka berjalan. Jalan dulu. Ya, berjalan dulu tanpa memperhatikan sebuah data dari user. Betul. Nah, itu yang menjadi konsep utama aku ke depan untuk melindungi sebuah startup di Indonesia. Karena ya apa namanya? Salah satu tren ya. Tren sekarang itu ya startup itu lah. Kan? Hampir banyak yang ngembangin aplikasi-aplikasi baru gitu kan, ide-ide baru segala macam. Karena jujur ya, itu startup itu memang menampung sebuah data juga. Entah itu data merchant, entah itu dari data user. Tapi tidak difokuskan dengan security-nya. Kalau misalkan development-nya ini sudah bagus tapi tidak diimbangi dengan security, itu bakal sia-sia menurut saya. Sebagus apapun aplikasinya kan? Iya, sebagus apapun aplikasinya, sebagus apapun UI-nya, itu kalau tidak diimbangi dengan security itu bakal hancur sih. Ya karena trust ya. Kita bermain dengan trust kan. Apalagi perusahaan baru bangun, baru memulai, udah nggak dipercaya, gimana mau bisa tumbuh gitu kan? Benar sekali. Gitu. Oke. Thank you, Mas Faza. Aduh, pengen ngobrol lagi nih. Udah hampir sejam gak sih? Nggak kerasa. Jadi kapan lagi ke Bandung? Insya Allah sih di tahun depan. Tahun depan ya? Desember juga tahun depan berarti ya? Jangan terlalu lama ya? Jangan. Pokoknya keep kontak aja. Kalau misalkan ke Bandung, kita bisa mungkin meet up di mana segala macam. Kita bikin adain podcast kayak gini terus. Jangan kapok ya? Nggak apa-apa. Terima kasih juga buat Cyber Academy. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu ngobrolan kita dengan Mas Faza. Ya, jika teman-teman penasaran dengan profil Mas Faza, boleh cek di LinkedIn ada ya? Ya, LinkedIn ya. Aulia Mafaza. Aulia spasi Mafaza, searching saja. Atau di Instagram ada? Iya, Instagram ada. Mafaza. Mafaza. Iya. Mafaza ya, @mafaza. Nanti tinggal searching aja, mau sharing-sharing silakan dengan Faza ya. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta, kan di Jakarta ya domisili kan, ya mau ngumpul, mau meet up juga mungkin nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. WFH kok. Siap. Samperin aja. Pelanggaran bener. Sudah ke rumah. Oh gitu. Ngumpul-ngumpul di rumah ya. Oke, cukup ya untuk obrolan kita. Mudah-mudahan kalau teman-teman senang dengan konten seperti ini, ya tulis di kolom komentar. Nanti undang siapa lagi nih kira-kira yang bisa kita ajak ngobrol bareng lagi. Kita lihat insight-insight mereka, karena menarik loh. Karena beda orang kadang-kadang beda pengalaman, beda
pendapat, beda pandangan, ya. Itu juga bisa berguna nanti buat teman-teman ketika ingin berkarir di bidang cyber security. Oke, kemudian untuk informasi terakhir, karena ini menjelang akhir tahun, ya, mungkin bagi teman-teman yang masih belajar security di 2003 ini, semangat. Mudah-mudahan di 2024 ilmu yang didapat dari belajar cyber security bisa diterapkan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Ya, sukses terus semuanya. Mas Faza juga sukses terus. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, tim kita ketemu lagi di episode Cybercast berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube-nya Cyber Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.